Assalamualaikum. Tulis kota asalmu di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang like dan subscribe, semoga rezekimu lancar, sehat selalu, dan kelak menemukan cinta yang tulus seperti Anissa. Cerita ini bukan sekadar kisah cinta, tapi tentang seorang gadis Cianjur yang pergi ke negeri orang, bukan untuk mencari cinta, tapi cinta itu sendiri yang menemukan dan menghargainya. Siapkan hatimu, karena perjalanan ini penuh air mata, keteguhan, dan cinta yang tak terduga. Bagaimanakah ceritanya? Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil di Cianjur, mentari pagi menyelinap di antara dedaunan bambu, menyapa rumah sederhana berdinding anyaman bambu. Anissa, gadis berusia 24 tahun dengan wajah cantik alami, sedang menggendong adik bungsunya, Raffi, di beranda. Rambutnya tertutup jilbab warna krem yang sudah agak pudar, tapi senyumnya hangat, menyimpan harapan besar di balik kesederhanaan hidupnya. Di dalam rumah, ibunya, Bu Nani, terdengar batuk-batuk sambil meracik jamu di dapur. "Kamu yakin mau ke Korea, Nak?" tanya Bu Nani dengan suara parau, matanya berkaca-kaca. Anissa mengangguk mantap, meski hatinya terasa berat. "Bu, ini demi kita semua. Raffi harus sekolah. Ibu harus sembuh." Ia memeluk ibunya erat, mencium tangan yang kasar karena bertahun-tahun bekerja di sawah. Hari itu, desa ramai. Tetangga berdatangan mengantar Anissa sampai ke ujung gang. Bu Darmi, tetangga cerewet yang terkenal suka bercanda, berkata sambil tertawa. "Jangan lupa bawa rendang ke Korea ya, Neng." Anissa tertawa, tapi air matanya tetap jatuh saat melangkah menuju bus yang akan membawanya ke Jakarta, lalu ke Seoul. Di dalam bus, ia memandangi foto keluarganya di ponsel tua. Dalam hati ia berbisik, "Aku akan pulang dengan kehidupan yang lebih baik." Pesawat mendarat di Incheon setelah penerbangan panjang dan melelahkan. Anissa melangkah keluar dengan mata terbelalak, menatap gemerlap bandara yang seperti dunia lain. Ia mengenakan jaket bekas yang sedikit kebesaran, membawa koper kecil berisi pakaian sederhana dan sebotol sambal buatan ibunya. "Seoul, aku datang," gumamnya, setengah kagum, setengah cemas. Di luar bandara, seorang agen menjemputnya. Wanita Korea bernama Nyonya Haejin berbicara cepat dengan campuran bahasa Inggris dan Korea. "Kamu Anissa? Majikanmu orang penting, tapi susah diluluhkan. Sabun-sabun." Anissa mengangguk meski tak mengerti maksud. Sabun-sabun, itu. Perjalanan menuju apartemen memakan waktu 1 jam. Anissa menatap kagum pada gedung-gedung tinggi Seoul yang berkilau di bawah sinar matahari, kontras dengan sawah hijau Cianjur yang dulu jadi dunianya. Mobil berhenti di depan apartemen mewah berdinding kaca, dengan lobi yang dipenuhi lampu kristal. Nyonya Haejin membawanya ke lantai 25, menuju sebuah pintu besar berwarna hitam. "Ini rumah Tuan Jisuhan. Dia orang baik, tapi sekarang susah. Kamu harus kuat ya," pesan Nyonya Haejin sebelum pergi, meninggalkan Anissa dengan jantung yang berdebar kencang. Apartemen itu luas dan sunyi, penuh dengan furnitur modern, tapi terasa dingin. Anissa melangkah pelan, memanggil dengan suara ragu, "Tuan Jisu? Permisi." Tak ada jawaban. Ia menemukan sebuah ruangan dengan pintu terbuka. Di sana, duduk di kursi roda, seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya tampan tapi pucat, rambutnya berantakan, dan matanya kosong menatap jendela. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada tajam tanpa menoleh. Anissa tersenyum canggung, memperkenalkan diri dengan bahasa Korea yang ia pelajari dari aplikasi selama sebulan. "Saya Anissa, dari Indonesia. Saya di sini untuk membantu." Jisuhan mendengus, lalu akhirnya menoleh. Matanya menatap Anissa sekilas, lalu kembali ke jendela. "Aku tidak butuh bantuan. Kalau kamu cuma cari uang, kerja saja di tempat lain." Anissa terdiam. Tapi ia ingat pesan ibunya. "Sabar, Nak. Dunia ini penuh orang yang luka." Ia menarik napas dalam. "Saya sudah terbang jauh dari Cianjur, Tuan. Saya tidak akan pergi begitu saja." Hari-hari pertama terasa berat. Jisu menolak hampir semua yang Anissa tawarkan. Makanan yang disiapkan dibuang. Obat-obatan dibiarkan.
Setiap kali Anissa mencoba berbicara, ia hanya mendapat jawaban pendek atau sindiran tajam. Kamu pikir aku akan sembuh karena kamu tersenyum? Ini bukan drama. Anissa mengepalkan tangan menahan kesal. Di kamar kecilnya, ia menangis diam-diam sambil memandangi foto ibunya. Bu, apa aku salah ambil kerja ini? Tapi di ujung video call, Bu Nani tersenyum lemah. Kamu kuat, Anissa. Orang yang paling susah diluluhkan itu biasanya yang paling butuh kasih sayang. Suatu malam, Anissa mendengar suara aneh dari kamar Jisoo. Ia bergegas masuk dan menemukan pria itu terjatuh dari kursi roda, berusaha meraih botol air di meja. Wajahnya merah karena malu dan marah. Pergi. Aku tidak butuh kamu, bentaknya. Namun Anissa tak mundur. Dengan tangan gemetar, ia membantu Jisoo kembali duduk di kursi roda, mengabaikan protesnya. Tuan, kalau Tuan mau marah, marahlah. Tapi saya tidak akan biarkan Tuan terus seperti ini. Suaranya tegas, tapi penuh perhatian. Jisoo terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak membalas dengan sindiran. Keesokan harinya, Anissa memutuskan melakukan sesuatu yang berbeda. Sudah 3 hari Jisoo tak mau makan dengan benar, hanya menyantap biskuit kering. Anissa masuk ke dapur apartemen yang serba canggih, tapi membawa panci kecil dari koper lusuhnya. Dengan penuh semangat, ia mulai memasak gepuk. Resep andalan yang diajarkan ibunya sejak kecil. Bau daging dan rempah mulai memenuhi apartemen, mengusir kesunyian yang selama ini menyelimuti ruangan itu. Anissa menyanyikan lagu Sunda pelan-pelan sambil mengaduk panci. Sabilulungan. Tak sadar, Jisoo berada di ambang pintu dapur, diam-diam tertarik oleh aroma yang memenuhi ruangan. Saat Anissa menyajikan sepiring nasi dengan rendang hangat, Jisoo memandang makanan itu dengan curiga. Apa ini? Aku tidak suka makanan aneh. Anissa tersenyum lebar. Cuma nasi dan daging, Tuan. Kalau nggak enak, saya nggak akan masak lagi. Jisoo mendengus, tapi akhirnya mengambil sendok. Saat ia mencicipi suapan pertama, sesuatu berubah di wajahnya. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Rasa pedas dan gurih itu seolah membawanya ke masa kecil, ke meja makan bersama ibunya yang sudah lama tiada. Ini, apa namanya? Tanyanya pelan. Suaranya tak lagi dingin. Gepuk. Makanan dari kampung saya, jawab Anissa sambil menahan haru. Jisoo tak berkata banyak lagi. Tapi ia menghabiskan piring itu, suapan demi suapan. Anissa memperhatikannya dari sudut ruangan, hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, pria itu makan dengan lahap. Di luar jendela, lampu-lampu Seoul berkelap-kelip, seolah ikut merayakan kemenangan kecil itu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, seorang wanita cantik datang ke apartemen. Ia mengenakan mantel mahal dan parfum menyengat. Soyeon, katanya sambil mengulurkan tangan ke Anissa. Sahabat lama Jisoo. Tatapannya pada Anissa terasa dingin. Jadi kamu perawat barunya? Jisoo tidak suka orang asing terlalu dekat. Malam itu, saat membersihkan dapur, Anissa mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Kamu yakin perawat ini bisa dipercaya? Jisoo? Dia cuma TKW. Orang seperti dia biasanya hanya peduli uang. Anissa menahan napas. Tangannya yang memegang lap mulai gemetar. Kata-kata itu menusuk. Tapi ia tak ingin menjawab dengan amarah. Ia hanya menatap langit dari jendela kamar dan menulis di buku catatannya. Ya Allah, kalau ini bukan tempatku, beri aku tanda. Tapi kalau ini ujian, beri aku kekuatan. Di luar, hujan mulai turun di Seoul. Menyapu jendela dengan gerimis tipis, seolah ikut memeluk luka-luka kecil yang mulai tumbuh dalam hati Anissa. Namun Anissa bukan perempuan yang mudah menyerah. Keesokan paginya, ia bangun dengan semangat baru. Ia menyalakan lagu dangdut dari ponselnya saat membersihkan ruang tamu. Kakinya menari kecil mengikuti irama. Jisoo yang duduk di sofa, melirik dari balik bukunya. Itu kamu menari atau membersihkan? Tanyanya, alis terangkat. Anissa terkekeh malu. Ini dangdut, Tuan. Musik orang kampung. Bikin hati senang. Dan untuk pertama kalinya, Jisoo tertawa. Tawa kecil itu,
begitu singkat tapi nyata. Seperti celah cahaya yang menerobos awan tebal. Bagi Anissa, itu bukan sekadar tawa. Itu adalah harapan. Hari-hari di apartemen Jisoo Han mulai terasa berbeda bagi Anissa. Pagi itu, sinar matahari Seoul menyelinap melalui jendela besar, menerangi wajah Anissa yang sedang menyiapkan sarapan. Ia memutuskan untuk memasak sesuatu yang sederhana, tapi menghangatkan. Telur dadar dengan irisan cabai dan bawang. Makanan yang selalu mengingatkannya pada sarapan bersama Bu Nani di Cianjur. Aroma harum telur memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya, Jisoo tidak perlu dibujuk untuk datang ke meja makan. "Ini apa lagi?" tanyanya. Suaranya masih ketus tapi nadanya penasaran. Anissa tersenyum. "Telur Cianjur, Tuan. Kalau nggak suka, saya yang habiskan." Jisoo mendengus, lalu mencicipi. Alisnya terangkat sedikit. Lumayan. Tapi piring itu kosong dalam hitungan menit. Anissa menahan tawa. Di dalam hatinya, ia mencatat kemenangan kecil yang terasa begitu besar. Di luar tugasnya sebagai perawat, Anissa mulai memperhatikan detail kecil tentang majikannya. Di sudut ruang tamu, ia menemukan sebuah kotak tua berdebu. Di dalamnya, ada medali-medali taekwondo, beberapa bertuliskan nama Jisoo Han dalam huruf emas. Ia juga melihat foto lama. Wajah Jisoo yang jauh lebih muda, mengenakan seragam taekwondo, tersenyum lebar di antara rekan-rekannya. Begitu berbeda dari pria pendiam yang kini menghabiskan hari menatap jendela. Suatu sore, saat membersihkan ruang tamu, Anissa tak sengaja menjatuhkan salah satu medali. Suara logam itu menggema dan tak lama kemudian Jisoo muncul di pintu. "Jangan sentuh itu," bentaknya. Anissa buru-buru meminta maaf. Tapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takutnya. "Tuan, dulu atlet ya? Pasti hebat." Jisoo menatapnya tajam, lalu memalingkan muka. "Itu masa lalu. Sekarang aku cuma sampah." Kata-kata itu menusuk, bukan hanya untuk Jisoo, tapi juga untuk Anissa yang mendengarnya. Ia ingin berkata sesuatu. Tapi Jisoo sudah mendorong kursi rodanya pergi, meninggalkan ruangan dalam diam. Malam itu, Anissa tak bisa tidur. Ia duduk di kamar kecilnya, memandangi langit Seoul dari jendela sempit. Di ponselnya, ia membuka video call lama bersama Bu Nani. Suara ibunya terdengar lemah tapi penuh semangat. "Kamu selalu punya cara bikin orang senyum, Nisa. Jangan berhenti, ya." Anissa mengangguk sendiri, menyeka air mata yang tanpa sadar turun di pipinya. Ia bertekad untuk tidak menyerah. Keesokan paginya, Jisoo duduk di teras apartemen, menatap langit kota tanpa ekspresi. Anissa datang membawa secangkir teh jahe hangat. "Tuan, coba ini. Di kampung saya, orang bilang, teh jahe bisa bikin hati hangat." Jisoo memandang cangkir itu dengan curiga, tapi akhirnya menerimanya. Saat menyeruput, wajahnya meringis. "Apa ini? Pedas?" Anissa tertawa. "Bukan pedas, Tuan. Itu semangat." Jisoo tak bisa menahan senyum kecil. Anissa melihatnya, dan hatinya melonjak tanpa bisa dicegah. Hari itu jadi titik balik. Anissa mulai membawa warna ke dalam hari-hari Jisoo. Ia sering memutar lagu-lagu Indonesia dari ponselnya saat bekerja. Kadang, Jisoo mengintip dari balik pintu, pura-pura tak tertarik. Suatu sore, saat Anissa sedang mencuci piring sambil bernyanyi pelan lagu Cinta dan Permen, Jisoo berkata tiba-tiba, "Suaramu tidak jelek." Anissa menoleh kaget, lalu tertawa. "Wah, pujian dari Tuan Jisoo. Besok saya nyanyi lebih kencang." Jisoo buru-buru memalingkan wajah. Tapi Anissa tahu, senyum itu ada. Momen-momen kecil ini, seperti percikan api di tengah dinginnya apartemen. Lambat laun, mereka membakar jarak yang selama ini terasa dingin dan tak tersentuh. Suatu hari, Anissa mendapatkan ide yang cukup gila. Ia tahu Jisoo belum pernah keluar apartemen sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Dunia pria itu hanya sebatas jendela kaca dan kursi roda yang membatasi langkahnya. "Tuan, cuacanya bagus, kita jalan-jalan yuk," ucap Anissa ceria, matanya berbinar. Jisoo menoleh dengan tatapan tajam. "Aku tidak mau jadi tontonan orang." Tapi Anissa tidak menyerah.
Malam itu, ia menghabiskan waktu mencari tempat yang tenang di Seoul. Tempat yang cukup tersembunyi tapi indah. Akhirnya ia memilih taman kecil di pinggiran kota. Tempat bunga sakura sedang bermekaran. Dengan segala bujukan dan satu ancaman kocak, Anissa akhirnya membuat Jisoo mengangguk. Kalau Tuan gak ikut, saya akan masak sambal super pedas 3 hari berturut-turut. Jisoo mendengus, tapi tak menolak. Mereka keluar pagi itu. Anissa mendorong kursi roda Jisoo dengan hati-hati. Ia mengenakan jilbab merah muda yang berkibar lembut diterpa angin musim semi. Jisoo awalnya diam, menunduk sepanjang perjalanan. Tapi ketika mereka tiba di taman dan kelopak sakura jatuh perlahan di sekeliling mereka, ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ini indah, gumamnya, nyaris tak terdengar. Anissa tersenyum lebar. Lihat, Tuan. Dunia nggak seburuk yang Tuan pikir. Di bawah naungan pohon sakura itu, Jisoo mulai bercerita. Pelan, seperti orang yang takut menghidupkan luka lama. Ia bercerita tentang taekwondo, tentang betapa ia mencintai setiap gerakan dan latihan. Tentang mimpinya dulu menjadi pelatih nasional. Anissa mendengarkan dengan tenang. Lalu, ia pun mulai berbagi mimpinya. Saya ingin buka warung makan kecil di Cianjur. Jual rendang, soto, dan es teh manis. Tempat orang bisa makan dan tertawa. Namanya Senyum Cianjur. Jisoo menoleh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memandang Anissa. Kenapa kamu begitu optimis? Anissa tergelak. Karena kalau enggak, Tuan, hidup ini terlalu berat. Jawaban itu sederhana. Tapi ada sesuatu di mata Jisoo yang berubah. Pandangannya melunak. Seolah hatinya, yang selama ini tertutup rapat, menemukan celah kecil untuk diterangi cahaya. Namun, kedekatan mereka mulai menarik perhatian. Tak lama setelah itu, Soyeon kembali mengunjungi apartemen. Ia datang dengan senyum manis dan kotak kue mahal. Tapi matanya langsung menangkap cara Jisoo tersenyum saat Anissa bercanda tentang kopi Korea yang hambar dibanding kopi tubruk Cianjur. Saat di dapur, Soyeon pura-pura membantu mencuci piring. Tapi ucapannya tajam seperti sembilu. Kamu tahu posisimu kan? Jisoo bukan orang yang bisa kamu dekati begitu saja. Dia punya masa lalu, dan aku bagian dari itu. Anissa menahan napas. Tangannya gemetar memegang spons. Saya cuma perawat, Nona. Tapi kalau Tuan Jisoo bisa tersenyum, itu artinya tugas saya berhasil. Soyeon tersenyum tipis, tapi matanya dingin seperti es. Malam itu, Anissa menatap langit dari balik jendela kamarnya. Di buku catatannya, ia menulis, "Aku cuma ingin Tuan Jisoo bahagia." Tapi, kenapa hatiku juga mulai ikut-ikutan bingung? Suara lembut musik klasik terdengar dari kamar Jisoo. Lalu suara halus gesekan kursi roda, dan denting kecil medali yang disentuh. Anissa tahu, sesuatu di hati pria itu sedang berubah. Namun ia juga sadar, perasaannya tak boleh tumbuh. Karena apa yang mereka jalani, tak pernah dimulai dengan janji. Beberapa hari kemudian, Anissa bertemu teman-teman sesama TKW di sebuah pasar kecil di Seoul. Mereka berkumpul di antara lapak rempah dan jajanan Korea, saling berbagi cerita sambil menahan rindu akan tanah air. Di tengah canda tawa mereka, ponsel Anissa berbunyi. Pesan dari dokter yang menangani Jisoo. Isinya membuat hati Anissa berdebar. Perkembangan Tuan Jisoo sangat baik. Ada kabar baik yang perlu disampaikan langsung. Penuh semangat, Anissa kembali ke apartemen. Ia ingin merayakan kabar ini bersama Jisoo, meskipun dengan cara yang sederhana. Saat Jisoo duduk membaca buku di ruang tamu, Anissa datang dengan langkah ringan dan senyum lebar. Tuan, kita rayakan kemajuan Tuan hari ini, ya? Tanpa menunggu jawaban, ia memutar lagu Sunda favoritnya. Lagu Es Lilin terdengar dari ponselnya. Anissa mulai menari kecil. Gerakan tangannya meniru gaya jaipong. Anggun, tapi penuh kelucuan. Jisoo menatapnya seperti melihat orang aneh. Dansa apa itu? Kamu gila. Anissa tertawa sendiri. Biarin, Tuan. Kalau nggak begini, saya bisa stres di negeri orang. Tapi di balik candanya, hatinya sedang penuh harap. Ia ingin membuat Jisoo tersenyum. Dan sore itu, ia berhasil.
Suara tawa kecil pria itu kembali terdengar. Di kamarnya malam itu, Jisoo memandangi salah satu medali taekwondo yang kini diletakkan Anissa di samping ranjang. Ia menyentuhnya pelan. Sudah lama ia tidak merasakan semangat seperti ini. Mungkin, harapan itu belum mati sepenuhnya. Namun, awan gelap kembali datang. Soyeon muncul lagi. Kali ini tanpa pemberitahuan. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak berisi kenangan lama. Foto-foto Jisoo saat masih jadi atlet. Surat-surat dari penggemar. Dan sebuah cincin kecil. Cincin yang dulu pernah ia berikan kepada Jisoo sebelum kecelakaan merenggut masa depan mereka. Aku tahu kamu sedang bingung, Jisoo, katanya lembut, suaranya sejuk tapi dingin. Lalu ia menatap Anissa yang berdiri di belakang, tak sengaja mendengar. Kamu orang baik, Anissa. Tapi kamu harus tahu batasmu. Jisoo punya dunia yang berbeda. Dunia yang aku pahami. Kamu cuma perawat. Dan itu tidak akan pernah cukup untuknya. Anissa menunduk. Tangannya menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. Saya tidak pernah minta lebih, Nona. Ucapnya pelan, suaranya bergetar. Tapi kalau Tuan Jisoo bisa tersenyum, itu sudah cukup buat saya. Soyeon tersenyum tipis. Tapi di matanya, ada ketajaman yang tak bisa disembunyikan. Malam itu, Anissa merasa hatinya hancur. Seperti ada bagian dari dirinya yang tak ingin pergi, tapi tahu bahwa keberadaannya tak pernah diinginkan sejak awal. Keesokan pagi, Anissa mengemasi barang-barangnya. Ia memasukkan panci kecil, yang biasa ia gunakan untuk memasak rendang, ke dalam koper. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju ruang tamu. Di tangannya, sepucuk surat pamit untuk Jisoo. Namun saat ia melewati kamar Jisoo, terdengar suara benda jatuh. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu dan melihat Jisoo tergeletak di lantai. Tuan, jeritnya. Ia berlari, membantu Jisoo duduk kembali di kursi roda. Tapi kali ini, bukan tubuh Jisoo yang lemah, melainkan hatinya yang terbuka. Napasnya tersengal saat berkata, "Kenapa kamu mau pergi?" Anissa menunduk. "Karena saya hanya perawat, Tuan." Jisoo menggenggam tangannya dengan kuat. Matanya memerah. "Kamu bukan cuma perawat, Anissa. Kamu, alasan aku ingin sembuh. Alasan aku ingin hidup lagi." Waktu seolah berhenti. Air mata jatuh dari mata Anissa, bercampur dengan tetesan hujan yang masuk dari jendela yang lupa ditutup. Tanpa pikir panjang, Anissa memeluknya. Dan Jisoo memeluknya kembali. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai majikan dan perawat, tapi sebagai dua hati yang sama-sama pernah luka, dan kini, saling menemukan harapan. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, operasi yang telah lama ditawarkan akhirnya dilaksanakan. Jisoo Han menjalani prosedur medis di Jepang, didampingi langsung oleh dokter pilihan dan tim khusus. Anissa menunggu di Seoul dengan jantung yang tak tenang. Ia menatap layar ponselnya setiap beberapa menit, berharap pesan masuk dari rumah sakit. Akhirnya, pesan itu datang. Operasi berjalan lancar. Rehabilitasi berjalan baik. Tuan Jisoo sudah bisa berdiri dengan bantuan alat. Anissa menangis. Bukan karena sedih, tapi karena harapan yang dulu nyaris padam, kini mulai menyala terang. Beberapa minggu kemudian, Jisoo kembali ke Seoul. Wajahnya lebih cerah. Langkahnya, meski masih terbantu tongkat, jauh lebih mantap. Dan setiap kali ia mencoba melangkah, Anissa ada di sampingnya. Bersorak seperti supporter paling setia, memberi semangat dengan senyum dan tawa. Namun waktu terus berjalan. Masa kontrak kerja Anissa sebagai TKW hampir berakhir. Ia tak ingin bicara soal perpisahan, tapi hatinya tahu, saatnya akan tiba. Suatu malam, Jisoo memanggilnya ke ruang tamu. Ia berdiri tegak dengan tongkat di tangan, mengenakan jaket tipis warna krem, warna yang dulu sering dipakai Anissa. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Ia memberikan secari kertas. Tiket pesawat tujuan, Indonesia. Untuk apa ini? Tanya Anissa, bingung. Jisoo tersenyum. Untuk aku, ke Cianjur. Katanya, aku harus coba rendang asli buatan warung senyum Cianjur, kan? Anissa tertawa. Tapi matanya berkaca-kaca.
Janji ya, Tuan? Kalau bohong, saya kasih sambal setan 3 hari berturut-turut. Aku bersumpah, balas Jisoo. Serius. Bahkan, aku siap bantu cuci piring di warungmu nanti. Hari itu tiba juga. Warung kecil bernama Senyum Cianjur resmi dibuka. Lokasinya tak jauh dari sawah dan jalan kampung. Warung itu sederhana, dengan cat warna pastel dan papan nama dari kayu jati. Tapi suasananya hangat, penuh tawa dan aroma masakan rumahan. Bu Nani kini terlihat lebih sehat. Raffi sudah mulai sekolah. Dan Anissa berdiri di dapur kecil warung itu, mengenakan celemek bermotif bunga, sibuk mengaduk rendang dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Keramaian mulai berdatangan. Tetangga-tetangga berdiri mengantre. Lalu sebuah mobil asing berhenti di depan warung. Suara remnya membuat semua orang menoleh. Jisoo keluar, masih dengan tongkat, tapi wajahnya penuh semangat. Kerumunan langsung berbisik kagum. Beberapa anak kecil berlarian di sekitarnya. Anissa membeku di balik meja. Tak percaya. Tuan? Ucapnya, nyaris tak bersuara. Jisoo melangkah perlahan mendekat. Aku janji mau coba rendang aslimu, dan aku tepati. Mereka berdiri saling menatap di depan warung yang menjadi saksi perjuangan dan cinta yang tumbuh diam-diam. Anissa menggigit bibir menahan air mata. Tapi kali ini, air mata itu jatuh karena bahagia. Tuan, dunia ini dulu cuma punya saya. Tapi sekarang, dunia ini punya kita. Jisoo memeluk Anissa, di bawah langit Cianjur yang cerah dan luas. Suara tawa anak-anak, bau tanah basah, dan harum masakan, semua menjadi iringan indah kisah yang dulu dimulai dari luka dan keterasingan. Dan di tengah pesta kecil pembukaan warung itu, Jisoo mencoba membuat teh tarik khas Indonesia. Tapi hasilnya, tumpah kemana-mana. Tetangga-tetangga tertawa. Anissa memegangi perut sambil tertawa terbahak-bahak. Dan Jisoo, meski canggung, ikut tertawa bersama mereka. Bukan lagi sebagai pria asing yang terkurung di balik jendela, tapi sebagai seseorang yang akhirnya menemukan rumah di hati seorang perempuan dari Cianjur. Beberapa bulan setelah warung Senyum Cianjur resmi dibuka dan ramai dikunjungi warga sekitar, hidup Anissa berjalan seperti mimpi yang dulu hanya berani ia tulis dalam buku catatannya. Jisoo tetap tinggal di Indonesia selama beberapa waktu. Ia membantu di warung, belajar memasak, dan makin akrab dengan warga kampung yang kini memanggilnya dengan sebutan Oppa Rendang. Namun cinta mereka tumbuh lebih dalam dari sekadar tawa dan kerjasama. Di suatu sore yang hangat, di bawah pohon mangga di samping warung, Jisoo menggenggam tangan Anissa dengan serius. Aku tahu kamu bahagia di sini, Nisa. Tapi, aku ingin kamu jadi pendampingku. Bukan cuma di Cianjur, tapi juga di Seoul. Bukan sebagai perawat, tapi sebagai istri. Anissa tertegun. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Tapi tak butuh waktu lama baginya untuk menjawab. Kalau Tuan, maksud saya, kalau kamu siap makan sambal tiap hari, aku siap ikut. Pernikahan mereka digelar sederhana. Sebagian adat Indonesia, sebagian gaya Korea. Bu Nani duduk di barisan depan, menangis bahagia. Raffi melempar bunga. Tetangga kampung bersorak dan menyanyikan lagu dangdut sambil bertepuk tangan. Dan beberapa minggu kemudian, Anissa terbang kembali ke Korea. Kali ini bukan sebagai perawat yang penuh ketegangan, tapi sebagai istri yang dicintai. Ia kembali ke apartemen yang dulu sunyi. Tapi kini, ruangan itu dipenuhi tawa. Panci kecilnya masih ada, tergantung di dapur mewah. Aroma rendang kadang masih memenuhi ruangan. Lagu Sabilulungan kadang terdengar pelan dari speaker ruang tengah, dan di sore hari mereka duduk di balkon, memandang langit Seoul yang kini tak lagi asing. Oppa, panggil Anissa. Jisoo menoleh dengan senyum. Teh jahe buatan aku, sekarang gak terlalu pedas kan? Jisoo terkekeh. Masih pedas. Tapi, aku sudah ketagihan. Dan mereka tertawa bersama. Di negara yang dulu hanya jadi mimpi. Di pelukan cinta yang lahir dari luka, sabar, dan gepuk. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga kisah Anissa dan Jisoo Han mengajarkan kita satu hal. Bahwa ketulusan, kesabaran, dan hati yang hangat bisa menyembuhkan luka yang paling dalam.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Doakan buat yang sudah klik tombol suka dan berbagi cerita ini. Semoga kalian juga dipertemukan dengan jodoh terbaik pilihan Allah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.